Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pionir semuanya. Salam petir, jedar jeder, jedar jeder, duar. Bagaimana kabarnya hari ini ya para pionir? Ya, nampaknya ada yang sibuk trading, ada yang sibuk tetap menunggu update-update terbaru ya, sambil berharap nanti katanya ya di bulan Maret akan ada kejutan baru. Kalau meleset lagi nanti di bulan Juni sekalian P2Day katanya begitu ya. Namun ini sangat menarik ya. Kali ini kita dukung P Network ya, karena sesuai berita yang beredar ya, ini ada satu CEO ya, CEO bursa Bybit ya, yang dengan jelas mengatakan bahwa P Network itu semacam penipuan ya, dan money game ponzi katanya. Nah ini sangat-sangat melenceng ya kalau dikatakan ponzi ya, macam MLM ya. Memang di sini kita ada rekrut referral ya, tapi kan bonusnya cuma dari referral tingkat 1 saja, tidak beruntun ke bawah gitu ya. Dan di sini juga kalau dikatakan penipuan ya, kita gak bayar-bayar gitu ya kan, kita gak bayar-bayar, full gratis. Habis itu nggak ada yang merasa ditipu ya, kecuali si CEO Bybit ini sudah memandang jelek ya, karena memang animo yang terlalu besar ya, animo yang terlalu besar di Cina pun ya, dan sudah banyak terjadi melakukan transaksi di luar ya, di luar sistem Pi itu sendiri, karena memang belum open network pun ya. Seperti yang kita ketahui ya kan, di channel-channel lain sudah banyak sekali yang menjelaskan ya bahwa di Cina itu sangat pesat ya melakukan barter dengan HP, mobil ya, atau dengan apapun itulah ya. Nah di sini nih cuitannya nih dari CEO Bybit. Nah ini menarik nih ya, ketika balasan dan para pionir nyatakan perang nih ya. Begitu si CEO Bybit ini ya mengungkapkan bahwa ini ya kata-kata dia ya, berikut ini peringatan resmi dari kepolisian Tiongkok pada Pi yang memperingatkan masyarakat bahwa ini adalah penipuan yang ditujukan kepada orang lanjut usia yang mencoba data pribadi dan kehilangan uang pensiun mereka. Ada beberapa laporan lain yang mempertanyakan keabsahan proyek ini. Pertama ya. Yang kedua, Bybit tidak mengajukan permintaan pencatatan apapun kepada Pi dan klaim bahwa Pi menolak pencatatan Bybit atau Bybit tidak lulus semacam KYB sama sekali tidak masuk akal. Nah, kayak yang ketiga, kalau proyek ini sah dan jujur, seharusnya Anda tampil dan menanggapi laporan ini supaya semua orang bisa mengerti. Tapi sebaliknya, Anda memilih mengarang omong kosong dan melakukan serangan kekanak-kanakan tanpa dasar. Ya, saya masih berpikir Anda penipu dan tidak. Nah, Bybit tidak akan mencantumkan penipuan. Nah, itu ya pernyataan dari CEO Bybit ya. Kalau saya nggak masalah ya, P Network nggak listing ya, nggak bisa masuk Bybit, gak masalah, masih banyak bursa-bursa besar yang lainnya ya. Bahkan di Binance ya, di Binance nampaknya akan segera akan segera listing ya di Binance. Nah ini kalau sampai listing di Binance, wah cetar sekali ini ya, cetar membahana. Nah ya, jadi semenjak itu rame, nah itu kan bikin rame ya kan, ya tahu sendiri dong ya, membernya P Network ini kan banyak ya. Habis itu berita besoknya ya itu ramai lagi ya kan, tolak listing CEO Bybit, kukuh cap P Network sebagai scam loh ya. Itu beritanya seperti itu. Namun gak lama kemudian ya beritanya Bybit kena hack, 23 triliun Ethereum lenyap. Kapok ya kan, kapok ya jangan macam-macam sama para pionir ya. Nah di sini juga sudah saya jelaskan ya, bahwa yang nambang P Network itu tidak melulu ya hanya orang-orang awam, tidak melulu hanya orang-orang yang baru gabung di kripto ya, tapi pemain-pemain lama itu ya sudah banyak gitu ya. Jadi ya Bybit gak nyantumin P Network gak masalah gitu. Sekarang kapok kan itu ya, 23 triliun kena hack, Ethereumnya hilang. Waduh. Nah dan ini
pernyataan, wih, pionir menyatakan perang. Wadah, ini perang yaitu ke si Bybit itu ya kan, ke si Bybit. Nah, jadi kalau untuk ini kita dukung ya kan. Kenapa sih kita harus meramaikan terus Pi Network ini? Ya karena ini momentumnya gitu ya. Jangan sampai hilang ditelan bumi ya, momentum. Nah, ini ya. Pionir menyatakan perang. Hari ini bukan sekedar hari biasa. Hari ini adalah titik balik saat Pionir berdiri tegak melawan kesombongan dan kebodohan. CEO Bybit telah menghina kami, menyebut Pi Network scam dan Ponzi. Itu adalah kesalahan terbesar yang pernah mereka buat. Mereka pikir mereka bisa meremehkan kami. Mereka pikir mereka bisa menghancurkan semangat jutaan pionir di seluruh dunia. Salah besar. Wadah. Kami bukan komunitas biasa. Kami adalah kekuatan. Wah, kami adalah jutaan orang yang telah bersabar membangun, menunggu momen yang dapat. Kami adalah hacker, builder, dan revolusioner. Dan hari ini kami menyatakan perang. Waduh, mantap sekali ya semangatnya ya. Ini Bybit telah menantang Pionir ya, dan mereka akan menyesal. Kami akan buat mereka bertekuk lutut. Kami akan tunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Supriyadi Bagas Wahyudin, salah satu hacker paling ditakuti, dari kalangan Pionir, telah mengambil langkah pertama. 1,56 miliar Ethereum telah kami rebut sebagai peringatan, dan ini baru awal. Namanya Supriyadi Bagas Wahyudin dari Indonesia ini. Hormat ya buat hacker handal ya. Bybit pikir mereka bisa bertahan, mereka pikir mereka bisa melawan kami. Kami adalah pionir, kami adalah gelombang yang tidak bisa dihentikan. Mulai hari ini Bybit akan menjadi simbol kehancuran bagi siapapun yang berani meremehkan kami. Wah, ini bukan ancaman, ini janji. Pi Network bukan scam, bukan Ponzi. Pi Network adalah masa depan, dan siapapun yang menghalangi akan dihancurkan tanpa ampun. Wah, ya. Jadi ini ya. Kalau dikatakan scam, sekarang sudah terjawab ya, bahwa penyinyir-penyinyir ya yang dulu-dulu ya, yang mereka merasa pintar, yang mereka merasa sudah ahlinya bahwa ini adalah proyek scam, ya buktinya nggak scam ya, buktinya listing ya, project ini masih berjalan, buktinya ya listing gitu ya. Ya mungkin mereka dari sekian banyak berita ya, memang berita-berita yang yang buruk lah ya, yang masuk ke telinga mereka, maka mereka menganggap ya ini scam gitu ya, karena memang ya sudah fakta gitu ya, sebelum open network transaksi barter itu sudah terjadi, makanya mereka menganggap ini scam. Padahal kalau mereka tahu ya, banyak pionir yang nggak terpancing, banyak pionir yang nggak melakukan transaksi itu ya, kita gratis ya, mau scam dari mana, ini gratis gitu ya, kita gak ngeluarin duit sepeser pun gitu. Yang kedua masalah Ponzi ya, kita cuma rekrut referral, bonus dari satu referral ya wajar lah ya. Dan memang ini kan model kripto yang baru gitu lah ya, terobosan baru. Namanya juga bisa menambang dari ponsel ya. Bagaimana caranya agar komunitas itu bisa tumbuh dengan cepat? Ya begitu caranya bos ya, undang referral. Oke. Ini kapok nih ya. Ya. Oh, jangan macam-macam ya. Kita punya Supriyadi Wahyu Bagus sebagai hacker handal. Oh ya, Ethereum Anda udah lenyap. Oh, ya, CEO-nya Bybit. Oke, kita tunggu updatean selanjutnya. Ini setelah ini ada berita yang sangat menarik bos dari saya bos.